Shalom, Markiber, mari kita belajar dalam channel Sekolah Kehidupan, sekolah yang tidak ada tamat-tamatnya ini, karena dalam kehidupan kita belajar dan terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan pejuang kehidupan yang sudah mendukung channel saya ini sehingga channel saya ini bisa mulai berkembang ya. Terima kasih buat like-nya, buat komennya, buat share, buat subscribe-nya, bahkan buat menonton setiap video saya sampai dengan selesai, sehingga lewat menonton dengan selesai sampai selesai kita dapat ilmu ya, dapat pelajaran tentang kehidupan yang kita temukan ya dalam video ini, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan pimpinan dan tuntunan Tuhan. Baik, kita masih ada dalam belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud, pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Saya kali ini akan membaca di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 ya. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Ya. Lalu ayat 16, lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. Ya, ini kisahnya setelah Daud ada pada posisi puncak, hidup sudah aman, sudah nyaman, sudah jadi raja besar. Suatu waktu dia jalan di soto istananya, terlihatlah sama dia seorang perempuan sedang mandi yang bernama Berseba. Ya, perempuan ini memikat hati Daud, sehingga Daud menyuruh utusan untuk mengambil perempuan ini. Ketika perempuan ini datang, lalu Daud tidur dengan dia. Ya, tidur dengan dia. Singkat cerita, perempuan ini mengandung. Ya, itu dosa yang dilakukan oleh Daud setelah dia ada pada zona nyaman. Nah, kemudian yang kedua, dia tahu bahwa Berseba ini ada suaminya, namanya Uria, ya, seorang prajurit yang gagah perkasa. Maka Daud bilang kepada panglimanya, "Tempatkanlah Uria itu di barisan paling depan." Bahasa kasarnya, jadikan dia umpan peluru, supaya kalau ada serangan dia duluan dihantam. Dan tepat seperti apa yang dirancangkannya itu terjadi, Uria ditempatkan di barisan paling depan dan mati. Ya. Nah, hal ini diketahui oleh Nabi Natan, abdi Allah, sehingga Nabi Natan datang menasehati Daud dengan sebuah kiasan. Ya, kau sudah berdosa sama Tuhan. Ya, tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Ayat yang ke-13, lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Wah, ini hal yang luar biasa ya. Ya, dia salah, diakuinya kesalahannya. Ini yang luar biasa. Karena zaman sekarang ini banyak orang salah, sangat sukar untuk mengakui kesalahan. Ya, kalau bisa ngelak, kalau bisa tuduh orang lain, kalau bisa cari alasan-alasan. Ya, kalau Daud tidak, kalau dia salah, dia akui dia bersalah. Dan bukan hanya diakuinya dia bersalah, dia merendahkan diri, bahkan dia bertobat, bahkan dia menerima hukuman apapun yang diberikan kepadanya dia terima, karena dia tahu dia salah. Nah, kalau kita pikir-pikir sebagai orang yang berkuasa, bisa saja ketika dia ditegur Nabi Natan, bisa saja itu Nabi Natan dibunuh sama dia. Mungkin dia tidak senang. Kau Natan sok-sok menasehati aku, pancung ini Nabi Natan. Bisa saja itu Nabi Natan dipancung. Tetapi Daud bukanlah pribadi yang arogan, ya, bukan arogan dia. Bukan kayak orang-orang kebanyakan punya kekuasaan sedikit, baru sedikit punya kekuasaan sudah arogan. Waduh. Ya. Nah, Daud dia tidak arogan. Ketika dia bersalah, dia akui kesalahannya.
Sikapnya inilah yang membuat Tuhan berkenan kepada dia. Ya, inilah pelajaran kehidupan dalam video kali ini, dalam pelajaran kali ini. Mari kita menjadi pribadi yang mengakui kesalahan ketika kalau memang kita salah, dan mohon ampun dan berubah. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Siapalah yang tidak punya salah? Siapalah yang tidak punya dosa? Semua kita punya dosa, semua kita punya salah, semua kita pernah khilaf. Tetapi persoalannya, apakah kita mengakuinya? Apakah kita insaf? Apakah kita berubah? Apakah kita bertobat? Itu persoalannya. Ada orang salah, nggak mau tobat-tobat. Kalau ini pusing kepala kita. Ada orang salah, tidak mau mengaku salah, bahkan tidak mau bertobat. Bahkan merasa diri benar, orang yang salah. Ya, kita jangan seperti itu, ya. Jangan seperti itu. Memang ketika kita sedang berada pada zona nyaman, ya, disitulah ujian itu datang. Ya, disitulah ujian itu datang. Mungkin ketika kita sudah jadi orang kaya, pangkat ada, kekuasaan ada, uang ada, nah disitulah kita jatuh. Banyak orang terpleset ketika ada di atas. Banyak orang jatuh ketika ada di atas. Banyak. Dan peluang jatuh yang paling besar adalah ketika kita di atas. Itu peluang jatuh paling besar. Ya. Kalau kita di bawah tidak mungkin kita jatuh. Orang kita di bawah mau jatuh kemana? Ya. Peluang jatuh yang paling besar ketika kita sedang di atas. Karir sedang di atas, pangkat sedang di atas, keuangan sedang di atas, ya kan? Apalagi, ya, status sosial sedang di atas. Itu peluang paling besar, ya itulah peluang jatuh paling besar. Nah, karenanya para pejuang kehidupan, mari kita belajar supaya kita menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Kalau kita melakukan kesalahan, kita akui kesalahan itu, minta ampun kepada Tuhan, dan kita bertobat, kita berubah. Jangan lakukan lagi, jangan ulangi lagi. Ya, sekalipun konsekuensi dari kesalahan itu harus kita tanggung. Bukan berarti kita diampuni Tuhan, konsekuensi kita terhindar atau terlepas dari konsekuensinya. Tidak, bukan seperti itu. Kita diampuni Tuhan, tapi konsekuensi dari kesalahan kita itu tetap harus kita jalani. Ya. Dan kita harus terima itu, karena itu konsekuensi dari sebuah pelanggaran, konsekuensi dari sebuah ketidaktaatan. Ya, inilah pelajaran yang kita pelajari kali ini dalam video ini. Biarlah kita menjadi pribadi ketika salah, akui kesalahan, minta maaf. Ya, suami ketika salah, minta maaf sama istri, akui kesalahan. Ya, jangan udah salah supaya menutupi kesalahannya dibesar-besarkannya suaranya, dibentaknya istrinya. Apa? Jangan. Istri juga begitu. Ketika salah, akui kesalahan, minta maaf dan berubah. Ya, ketika uang belanja bulanan terpakai untuk shopping, untuk belanja-belanja online, akui. Jangan bilang kau ada-adakan, kau markup, beli ini pak, ini itu, tiba-tiba ini, jangan. Ya, ketika kau kebablasan, kilaf, uang belanja bulanan, mau bikin belanja online untuk hal-hal yang tidak berguna, ya jangan kau cari kambing hitam. Ya, ketika ketahuan, minta maaf sama suami. Ya, supaya apa? Supaya Tuhan berkenan kepada kita dan berubah dan bertobat, sehingga keluarga kita tetap keluarga yang harmonis, ya, keluarga yang romantis. Ya, ini berlaku semua lini. Di perusahaan juga begitu. Ya, di perusahaan juga begitu. Kalau salah, akui kesalahan sama pimpinan. Siap, Pak, saya yang salah. Jangan kambing hitamkan kawan. Jangan salahkan kiri, salahkan kanan. Jangan. Kalau memang kita yang salah, akui kesalahan. Maaf Pak, saya yang salah, saya yang lalai. Mohon maaf Pak, diberikan saya kesempatan kedua. Saya berjanji tidak mengulangi lagi, dan saya berjanji akan memperbaiki diri. Begitu,
supaya Tuhan berkenan kepada kita. Ketika Tuhan berkenan, kita disertai Tuhan. Ketika Tuhan menyertai kita, apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Ya, demikianlah pelajaran kehidupan kali ini. Tetap semangat, kawan-kawan, rekan-rekan kehidupan, rekan-rekan pejuang kehidupan, tetap semangat ya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetap semangat. Biarlah kita belajar dan terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.